Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kekumbing Channel, bagi seseorang yang bergelut dengan komputer, mouse menjadi sesuatu yang sangat penting yang tidak terpisahkan. Mouse atau dalam bahasa Indonesianya tetikus merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Nah, berikut kita ulas bagaimana sejarah penemuan mouse. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Yuk kita mulai, cekidot. Dilansir dari Sri.com, penemuan mouse dimulai oleh Douglas Engelbart dari Stanford Research Institute, California pada awal 1960-an. Saat itu, dia mengeksplorasi interaksi antara manusia dan komputer. Bill English, yang saat itu Chief Engineer dari Sri, membuat prototipe pertama pada tahun 1964. Prototipe ini segera disusul oleh desain dengan banyak tombol. Bagi Engelbart, mouse adalah salah satu bagian dari sistem teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran organisasi dan kolaborasi online global. Ketika dia menjadi mahasiswa pasca sarjana di bidang teknik elektro, Engelbart mulai membayangkan cara menampilkan semua jenis informasi di layar tabung sinar katoda. Pada awal 1959, Engelbart mengejar ide-ide visionernya dengan merumuskan kerangka teori untuk koevolusi keterampilan, pengetahuan, dan organisasi manusia. Inti dari visinya adalah komputer sebagai perpanjangan dari kemampuan komunikasi manusia dan sumber daya untuk augmentasi kecerdasan manusia. Pada 1968, Engelbart mendirikan dan menjadi Direktur Pusat Penelitian Augmentasi Sri. Pada 9 Desember 1968, dia mengadakan demonstrasi selama 90 menit pada konferensi komputer bersama musim gugur 1968 di San Francisco dengan sekelompok ilmuwan komputer muda dan insinyur listrik dari pusat tersebut. Demonstrasi tersebut merupakan debut Engelbart dalam mengendalikan sistem komputer jaringan di dunia komputasi personal. Sistem tersebut menghubungkan hypertext, pengeditan teks langsung, beberapa jendela dengan kontrol tampilan yang fleksibel, tabung tampilan katoda, hingga telekonferensi layar bersama. Engelbart kemudian dinobatkan sebagai penemu paten dasar mouse yang pada awalnya diberi nama XY Position Indicator for a Display System. Usai diajukan pada 1967, paten akhirnya diterbitkan pada 1970. Prototipe mouse pertama berbentuk seperti kubus, terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan dua tombol berbahan metal di dalamnya, masing-masing untuk sumbu X dan Y. Mouse pertama ini juga hanya mempunyai satu tombol pada bagian pinggirnya. Mouse ini diluncurkan ke publik bersamaan dengan perangkat PC Xerox 8010 Star Information System. Namanya pun diganti menjadi mouse karena kabel yang menjulur berbentuk seperti tikus serta agar lebih mudah diingat. Namun ada juga sekelompok orang dengan tujuan humor membuat seolah-olah mouse tersebut adalah singkatan dan kepanjangannya adalah Manually Operate User Selection Equipment. Perangkat ini sebenarnya terbilang revolusioner karena menjadi PC pertama yang punya tampilan antarmuka grafis dan bisa dikontrol dengan mengklik ikon, bukan lewat mengetik perintah dalam bentuk teks. Namun sayangnya, Xerox tidak melihat produk ini sebagai sesuatu yang bakal mengubah dunia dan tidak tertarik mengembangkannya lebih lanjut. Eksekutif Xerox menjual inovasinya ini ke Steve Jobs, atau tepatnya menukarnya dengan saham Apple. Jobs diberikan akses ke divisi inovasi Xerox, yaitu Xerox PARC atau Palo Alto Research Center. Jobs kemudian kembali ke Apple dan memutuskan untuk meneruskan proyek PC ini. Ia pun memberi instruksi khusus ke tim desainer untuk membuat mouse yang lebih baik. Steve Jobs berkata, mouse Xerox adalah mouse yang membutuhkan $300 untuk pembuatannya dan bakal rusak dalam 2 minggu. Ini spek yang seharusnya. Mouse kita harus bisa dibuat dengan kurang dari $15.
Ini perlu bertahan selama beberapa tahun dan saya mau menggunakannya di Formica dan celana jeans. MOS akhirnya baru benar-benar tersedia untuk konsumen saat Apple merilis Macintosh pada 1984. Padahal pada 1987 paten milik Engelbart sudah tak berlaku lagi dan desain MOS bisa dipakai oleh publik secara bebas. Alhasil, seperti dikutip dari TechSpot, Engelbart dan rekan-rekannya pun tak mendapat royalti untuk perangkat ciptaannya itu saat MOS sudah banyak dipakai oleh pengguna PC hingga sekarang. Bentuk MOS yang paling umum mempunyai dua tombol utama, masing-masing sebelah kiri atas dan kanan atas yang dapat ditekan. MOS modern umumnya dilengkapi dengan tombol gulir yang juga dapat ditekan sebagai tombol ketiga. Walaupun demikian, komputer berbasis Macintosh biasanya menggunakan MOS satu tombol. MOS bekerja dengan menangkap gerakan menggunakan bola yang menyentuh permukaan keras dan rata. MOS yang lebih modern sudah tidak menggunakan bola lagi, tetapi menggunakan sinar optik untuk mendeteksi gerakan. Selain itu, ada pula yang sudah menggunakan teknologi nirkabel, baik yang berbasis radio, sinar inframerah, maupun Bluetooth. Ada berbagai jenis MOS yang bisa digunakan, mulai dari MOS trackball, MOS optik, MOS serial, MOS PS2, MOS USB, hingga MOS wireless. Dari berbagai jenis MOS, MOS jenis wireless merupakan keluaran terbaru yang dapat dioperasikan tanpa menggunakan kabel. Oke teman-teman Kukumbing Channel, itulah sejarah penemuan MOS. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom komentar, kemudian klik like dan tombol subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.